Oke, Pak Charles, kalau menurut Anda, kalau sampai KPU melakukan penundaan sementara atau penghentian sementara atau bahkan disampaikan tadi sinkronisasi data Sirekap ini, apakah memang hanya karena perbaikan sistem Sirekap, ataukah memang ada sesuatu yang lain? Ya, saya ingin mengingatkan KPU hati-hati ya. Ini kan bagian dari penundaan tahapan juga yang kemudian dilakukan oleh KPU dan saya pikir ini bukan hal yang kemudian sederhana juga dan ini bisa masuk ke kategori sebuah tindakan yang tidak profesional ya dari penyelenggara pemilu kita dalam hal ini KPU. Nah untuk itu sebenarnya Bawaslu sudah harus bisa melakukan pemeriksaan ya atas dugaan ketidakprofesionalan ini. Apakah itu dalam konteks kebijakan yang berubah-ubah atau kemudian dalam konteks proses inputnya yang kemudian menyalahi prosedur atau dalam konteks penggunaan teknologinya yang juga kemudian menimbulkan disinformasi ya dan miskomunikasi. Saya juga khawatir ya jangan sampai kemudian ini apa yang diduga dan dimunculkan sebagai sebuah kecurigaan oleh publik ya, ada yang lagi mau dipermainkan ya perolehan suaranya. Apakah itu di legislatif ya atau di pemilu presiden. Konon katanya kan ada upaya juga untuk coba mendongkrak suara salah satu partai yang kemudian sudah berjanji akan dijanjikan lolos untuk parliamentary threshold. Kalau ini yang terjadi, saya pikir ini berbahaya. Lalu juga jangan sampai Sirekap itu, proses yang sekarang ini, dianggap dalam rangka untuk menyesuaikan hasil quick count yang tadi sudah disampaikan oleh Bang Todung. Jadi, ada sesuatu yang kemudian di luar kelaziman. Quick count yang selama ini digunakan sebagai alat kontrol ya, agar penyelenggara pemilu tidak menyimpangi. Jadi publik sudah tahu lebih dulu bahwa suaranya seperti ini. Justru sekarang seolah-olah mau dipaksa hasil rekapitulasi manual ataupun real count-nya itu mau coba disesuaikan ya. Di sisi lain hasil quick count itu dibuat sebagai alat untuk mendemoralisasi ya, peserta pemilu yang lain, apakah 01, 03. Seolah-olah kita 01 misalnya dan 03 sudah terima aja lah ya, publik terima aja lah, kita sebagai masyarakat terima aja. Kalau Anda mengkritisi, Anda flying victim. Kalau Anda tidak sepakat dengan hasil quick count, dengan hasil rekap yang mendekati quick count, Anda tidak orang yang kemudian tidak demokratis, tidak siap kalah dan tidak siap untuk menerima kekalahan itu. Dan narasi-narasi ini yang kemudian saya pikir ya juga harus dibongkar bersama. Makanya saya sepakat kalau kita hanya berkutat di persoalan Sirekap, jangan-jangan memang ini modusnya. Ya, semua energi kita, pikiran kita diarahkan untuk mengkritisi pergeseran-pergeseran angka-angka itu. Yang angkanya sebenarnya di ujung udah ada, ya. Angka di ujung udah ada. Nah, kalau ini yang kita perdebatkan terus, begitu dibawa ke Mahkamah Konstitusi, saya meyakini ini tidak akan bisa berpengaruh ya besar dan signifikan untuk berubahnya hasil. Kenapa? Karena ya itu tadi, kita akan terjebak pada narasi kalkulasi dan kalkulatorisme itu. Makanya kemudian mari kita sama-sama fokus bagaimana mengumpulkan bukti-bukti terhadap pelanggaran-pelanggaran kualitatif tadi yang sudah saya sampaikan. Kalau kita fokus di Sirekap ini, jangan-jangan memang itu yang diharapkan oleh. Baik, kita akan tunggu perbaikan sistem di Sirekap dan kita juga awasi bersama mengenai penghitungan suara secara manual. Sayang sekali waktu kita terbatas. Terima kasih Pak Charles, terima kasih Pak Todung dan juga Pak Ari telah bergabung bersama kami di Prime Time News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.